Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terputus ya. Tadi HP saya mati. Jadi ini login lagi dengan perangkat yang lain. Saya menggunakan laptop sekarang. Baik para rekan-rekan sekalian, ya kita lanjut ya. Oke, kita baca kembali beberapa hadis ya. Kita insya Allah 10 menit lagi terus selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena ia, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya atau kepada para sahabatnya. Ini menarik kalimat yang dipilih oleh Rasulullah. Di sini menggunakan kata li ashabihi. Jadi Al-Quran itu akan memberikan sahabat kepada para sahabatnya, ya, kepada para sahabatnya artinya kepada siapa yang selalu bersamanya, menemaninya, tilawah tiap pagi dan sore hari, siang dan malam hari. Itulah mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar yang Allah ridho terhadapnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la hasada illa fitnataini. Janganlah kalian hasud, janganlah kalian pengen nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan kalian mendapatkan nikmat seperti itu, atau kemudian disebut dengan ghibtah gitu ya. Illa fitnataini, kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ada seseorang yang Allah berikan kepadanya Quran, kemudian dia membacanya setiap malam dan siang hari. Wa rajulun atahullahu malan, kemudian ada seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yunfiquhu, maka dia menginfakkan harta itu, ana al-laili wa ana an-nahar, pada malam hari dan juga pada siang hari. Rawahul Bukhari wa Muslim, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Mas'ud, itu dikatakan, tadi riwayat Ibnu Umar ya, sekarang riwayat Ibnu Mas'ud, kedua orang tersebut adalah rajulun atahullahu malan, orang yang Allah berikan kepadanya harta, fasallatahu ala halakatihi, maka dia menghabiskan harta itu fil haqqi, dalam kebenaran. Wa rajulun atahullahu hikmatan, kemudian seseorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, ilmu dan kebijaksanaan, fahuwa yaqdi biha, maka dengan ilmu itu dia membuat keputusan, wa yu'allimuha, dan dengan ilmu itu dia mengajarkan kepada orang lain. Hadirin sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat kok ada teman yang sepantaran dengan kita usianya, nggak jauh-jauh dari kita sekolahnya, tempat tinggalnya, atau bahkan mungkin lebih muda dari kita, tapi kok usahanya lebih maju, followersnya lebih banyak, masyhur di mana-mana, karyanya di mana-mana, punya mobil, punya harta, sudah jalan-jalan ke luar negeri,
punya usaha yang berkembang luar biasa. Lalu akhirnya yang kita rasakan apa? Sesak di dalam dada ini, pengen juga seperti dia gitu. Ya Allah, itu kan temanku, kok dia bisa, aku enggak? Kok usahanya maju, aku enggak? Kok dia bisa jadi bupati? Padahal apa sih kemampuannya? Rasanya aku lebih pintar gitu. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Jangan sampai kalian itu pengen seperti orang lain, berharap seperti orang lain dalam hal-hal duniawi, kecuali pada hal-hal ukhrawi. Yaitu dalam hal ini ada dua hal. Kepada orang yang selalu membaca Al-Quran dan kepada orang yang selalu berinfak. Jadi dalam hal ini, ketika kita melihat ada teman rajin tilawah Al-Quran setiap hari, maka tidak masalah kita kemudian berharap, ya Allah saya pengen rajin seperti dia. Ya Allah saya pengen waktu-waktu saya dihiasi oleh Al-Quran seperti dia. Ya Allah saya pengen setiap pagi saya bisa baca Al-Quran, siang bisa baca Al-Quran, malam bisa baca Al-Quran, sepanjang waktu bersama Al-Quran seperti teman saya ini. Nah itu kata Rasulullah, boleh. Pengen sebuah nikmat, kemudian kita tidak sekedar pengen, tapi berusaha mewujudkan nikmat itu. Yaitu meluangkan waktu lebih banyak bersama Al-Quran. Begitu pula ketika kita melihat kok dia bisa infak ya. Waduh, kalau saya punya uang saya pengen infak juga seperti dia. Maka hukumnya boleh. Begitu juga orang yang diberikan Allah ilmu. Waktunya habis untuk kebaikan. Berbagi pengetahuan, ilmu dengan orang lain. Nah tidak apa-apa kita, ya Allah saya juga ingin mendapatkan ilmu dong ya Allah. Seperti dia ya Allah. Supaya saya bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah ini hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada duduk dua orang, yang satu orang kaya, bisnismen, yang satu ulama hafidz Al-Quran, kemudian ahli Al-Quran. Manakah di antara dua orang itu yang tampak agung, tampak hebat, tampak besar di mata kita? Sesuai persepsi kita masing-masing terhadap apa yang mereka miliki. Kalau kita menganggap bahwa sumber kemuliaan itu ada pada harta, maka kita akan takjub memandang kepada para orang kaya, para bisnismen, para hartawan miliuner. Kenapa? Karena dalam pandangan kita sumber kekayaan itu ya harta. Sumber kemuliaan itu ya harta. Sumber kebahagiaan itu ya harta. Maka kita akan menganggap orang berharta itu adalah orang-orang yang paling mulia. Tetapi kalau kita melihat bahwa kemuliaan itu adalah Al-Quran, maka kita akan melihat lebih mulia, lebih utama adalah para ulama atau ulama ahli Al-Quran yang duduk di sampingnya. Sebab dia memiliki ilmu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah ya, secara rutin setiap hari Jumat seperti ini, kita akan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, mulai dari jam 9 sampai jam 10 di Facebook milik Markas Khidmatul Quran ini. Dan saya mohon maaf hari ini agak terlambat karena tadi ada tamu dari ada Ustadz Al-Qasimi dari Al-Qasimi Center yang juga berusaha untuk mengembangkan dakwah Al-Quran dengan metode Al-Qasimi tadi. Jadi kita lagi diskusi, lagi berbincang bagaimana agar khidmatul Quran ini, proses kita melayani Al-Quran ini, itu dapat kita laksanakan dimanapun kita berada sebanyak-banyaknya. Karena bagaimanapun juga kita ingin meraih keutamaan menjadi orang yang paling mulia berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saya kira demikian ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Ustadz Ilham dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi melalui channel ini. Dan jangan lupa setiap Rabu malam atau malam Kamis
untuk mengikuti kajian bersama Ustadz Muainuddinillah yang akan mengupas tentang makna-makna ayat Al-Quran. Dan itu juga sangat penting, sebab Al-Quran ini tidak hanya kita hafal, hanya tidak kita baca saja, tetapi perlu kita amalkan dalam kehidupan, dan proses mengamalkan Al-Quran itu bisa kita lakukan ketika kita paham apa isi dan kandungannya. Saya kira demikian. Ya, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah gitu ya. Yang tadi ikut menyimak lagi di sini. Nanti besok-besok tanya jawabnya besok-besok saja ya. Ini alhamdulillah kita ambil daftar hadir. Kemudian besok pekan depan, maksudnya pekan depan, ketika ada hal-hal yang ingin ditambahkan, yang ingin disampaikan, ini bisa disampaikan di kolom chat. Jazakumullah khairan kepada para peserta yang hadir saat ini. Ada Pak Syahid Mabruri, ini saya bacakan saja yang hadir ya. Iting Sofwati Sobirin, Aisyah Anggorowati, Imam Taufik, Adri Munaf, Umu Fakih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, dan juga para sahabat lainnya yang ikut hadir, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kajian ini. Saya akhiri dulu ya dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.